Selamat malam. Mengapa dibuka dengan tadi cuplikan Debbie Gibson nih? Soalnya di Indonesia juga ada seseorang yang suaranya bagus banget dan juga mirip Debbie Gibson. Percaya apa enggak? Mau diundang sekarang enggak? Oke, Ita Purnamasari. Halo, mirip nggak? Halo Mbak Ita. Setuju nggak kalau mirip yuk? Kita lihat yuk. Oke, Ayo, Mbak Ita mundur ya, dikit. oke. Mana? Nah, mirip nggak? Ini memang kebetulan mirip ya? Kebetulan sih. Kebetulan jadi ya. Pas dia muncul memang saya terinspirasi ya. Aha. Jadi kok lucu dandanannya Heeh. untuk untuk remaja saat itu. Jadi saya mengambil gaya berbusananya terutama untuk topinya. Apalagi waktu itu lagi booming-boomingnya banget ya. Lagi Debbie Gibson lagi top-topnya dan Lagi top-topnya lagu-lagunya banget. kan juga slow rock juga ya. Terus kemudian baju-bajunya itu kan simple tapi lucu. Khas remaja saat itu. Oke, Mbak mau Ya. lihat dong ini topi udah dibawa, Iya, boleh dipakai. Iya. Emang ini ya suka pakai topi Mbak Ita. Dulu suka banget, Oke. ya sampai sekarang juga masih sekali-sekali. Ini Ita Purnamasari suka sekali pakai Ya, topi dan di rumah banyak atau tidak? Lumayan ada puluhan, Ada tapi puluhan. udah banyak yang dikasih-kasih Oke, juga. kita lihat dulu ini kita perlihatkan ke pemirsa ya Mbak Ita. Ya. Dari dulu sampai sekarang percaya atau tidak mukanya gini-gini aja dan saya iri. Ini bisa aja deh. Kita lihat ini cuplikan Yuk. Ita Purnamasari dari dulu sampai sekarang. Menari ular pelipur lara, tak pernah lepas. Ita Diah Purnamasari atau akrab disapa Ita Purnamasari adalah penyanyi solo wanita yang cukup populer di era akhir tahun 80 hingga 90-an. Mengawali karir sebagai penyanyi daerah, nama Ita makin booming setelah mengeluarkan hits Penari Ular di tahun 1988, buah karya Arthur Kaunang. Lagu Selamat Tinggal Mimpi tahun 1989, serta Cintaku Padamu di tahun 1993. Dalam perjalanan bermusiknya, wanita yang lahir di Surabaya 15 Juni 1967 ini telah merilis banyak album, di antaranya Cintamu, Cinta Itu Ada, dan Terlanjur Cinta. Wanita yang pernah dicap sebagai Debbie Gibson-nya Indonesia ini juga pernah tergabung dalam grup musik Tiga Dara bersama Silvana Herman dan Paramita Rusady. Saat ini, Ita sedikit mengurangi aktivitasnya sebagai musisi dan lebih berkonsentrasi sebagai istri musisi Dwiki Darmawan, serta ibu dari Muhammad Fernanda Darmawan. Ini hanya satu topi nih Satu yang topi, diperlihatkan. masih banyak. Mau diperlihatkan yang lain nggak Mbak? Boleh. Boleh aku Ayo. buka? Iya. Ada banyak sekali topi. Ada puluhan. Ada Dulu- puluhan, ini- Dulu ratusan. Aku kaget. Mbak, Siapa Mbak yang sendiri bawa? kaget. Ya Oh, ampun. mau lihat Siapa yuk, yang yuk, bawa? yuk, yuk. Dari sini ada yang bentuknya kayak gini. Oke Waduh. Mbak, ini Ini ada yang warna ungu. ada warna cerita sukaan aku. khusus nggak misalnya yang apa nih yang punya cerita khusus mungkin Nih. bersejarah. Ini Nah, nih. yang itu kenapa? Ada salah satu fans karena tahu banget aku penggemar warna ungu selain hitam ya. Aku penggemar warna hitam, coklat, dan untuk yang lebih ngejreng lagi ungu. Dan dia tahu banget aku penggemar warna ungu, dia kasih ini topi warna ungu ini. Topi, Topi, ya, bandana, bandana, iya. Terus Bandana anting dari besar. dulu, anting besar ya. dan Heeh. poni. Oh, poni itu dari zaman dulu, dari SD. Harus. Harus di poni. Kalau nggak pakai poni nggak pede. Nggak pede. Tapi pernah kan tanpa poni? Pernah. Itu satu-satunya pada saat menikah. Mana fotonya? Mari kita lihat fotonya. Nah, Saat ini menikah. ini Gitu. satu-satunya nggak pakai ya. Cuman kan ada paesnya. Aha. Jadi tetap kayak di poni. Kan kalau pengantin Jawa kan ada paesnya gitu. Nggak pede karena memang Enggak apa? juga,
padahal banyak yang bilang sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman karena udah kebiasaan dari kecil ya. Gitu. Mbak, nih nama Ita Purnamasari itu Ya. kan nggak langsung yang meledak, nggak langsung gitu ya. Nggak, Semua nggak. diawali dari hal Iya. yang paling kecil dulu ya. Ya. Mulai kapan Mbak Ita udah mulai, saya suka nih nyanyi nih. Oh, kalau nyanyi sih udah dari kecil, mah udah suka ya ini ya. Cuman saat itu aku baru sebatas di sekolah-sekolah, terus kalau ngisi acara malam kesenian. Terus pas di SMA juga bentuk band rock juga, Semada Rock Band. Aku gabung sama SMA Negeri 2. Tapi untuk pertama kalinya tampil di depan umum itu saat aku ikut festival musik rock tahun 84. Bareng grup band Vocation dari Surabaya, itu awal karirnya. Awalnya. Dan Dan di situ. festival Saat ini festival itu sangat besar sekali, promotornya adalah Lox Lebor. Tahun berikutnya saya bentuk band bareng Rasio Rock Band. Saat ikut itu tahun 85, festival yang serupa kami dapat juara favorit penonton dan juri. dan dari situ mulailah Ya, Ita kemudian Purnamasari. banyak media massa menulis tentang Ita dan Rasio. Dulu namanya bukan Ita Purnamasari, Ita Rasio. Ita Rasio, Ya, karena jadi nama grupnya. Nama grupnya Rasio. Ini sederetan ini Ini nih, sederetan, ya. sederetan itu ada penghargaan ya Mbak ya, yang di Iya. pojok dan di pojok. Yang ini boleh tahu nggak yang di sudut Iya. kanan? Iya, penghargaan saya apa? pernah dapat penghargaan BASF Award. Saat itu pita kasetnya masih pakai pita kaset BASF ya. Saya menang the best seller untuk kategori lagu pop yang judulnya Sanggup Ke Aku tahun 91. Sanggup Tuh, Ke Aku, album terlaris, tahun ya. 91. Yang di sana Yang di sana itu kategori yang sama the best seller untuk album kategori lagu pop Cintaku Padamu tahun 93. Ini lagu yang terakhir. Iya. Perlu nggak dinyanyiin sama Ita Purnamasari? Ya, mau Oke deh. Tataplah mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu kekasihku terlalu. Ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Yo semuanya. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Sanggupkah aku hadapi kenyataan dirimu? Mungkinkah cintamu hanya untukku? Dan aku cemburu kekasihku terlalu. Ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Sekali lagi. Biarlah kan ku simpan dalam hati, dan suatu saat nanti pastikan kau sadari di atas pentas kau tertawa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas Arthur, ya Allah. Saya mau gali
lebih banyak lagi tentang Ita Purnamasari? Boleh, siapa takut. Oke. Semua pengalaman pahit, buruk, manis, susah, senang, semua sudah aku Mau alami. dengar semua. dari yang pahit, buruk, terakhirnya manis. Yang buruk pernah Boleh. waktu di mana, tahun berapa, Yang diapain? buruk itu sangat menyedihkan ya, saya sempat sakit. Saya sempat sakit saat itu lagu Cintaku Padamu lagi booming dan saya hampir setiap hari mendapatkan tawaran show ya. Saat itu saya awal 94 kalau nggak salah, kejadiannya saya show di Boyolali. Saat itu saya memang sudah sakit. Nah itu memang benar-benar pelajaran buat saya dan juga penyanyi-penyanyi lain bahwa kalau udah mau hari H show itu benar-benar harus jaga stamina, harus jaga kondisi. Jadi jangan sampai mengecewakan. Apa yang terjadi di panggung? Saya boro-boro di panggung saya belum sempat datang. Jadi sampai Solo saya sudah setengah pingsan dan pokoknya semua udah gelap. Itu yang namanya panitia nangis sambil di dekat tempat tidur saya tuh sampai tolong dong Mas saya sembuh gitu. Tapi Kenapa? gimana? Mereka takut kan karena tiket sudah sold out semuanya dan itu benar-benar yang promosi sudah habis-habisan. Jadi Penonton udah datang? penonton sudah datang. Mereka Saya- marah nggak? Saya sudah bawa backing vokal, saya sudah bawa band dan bawa penari untuk melengkapi penampilan saya. Jadi benar-benar saya tuh udah siap tapi memang ya musibah sakit siapa yang tahu ya India saya juga nggak pingin tapi itu sampai ibu saya semua nangis. Akhirnya ketua panitianya bilang ya udah dibawa ambulans saja datang ke tempat acara supaya penonton yakin tapi dokter nggak boleh karena saya sudah masuk rumah sakit itu dan harus dirawat karena saya cukup parah saat itu. Terus penonton gimana? Akhirnya backing vokal dan penari latar saya yang datang ke sana, penonton marah setelah ada pemberitahuan bahwa saya nggak bisa hadir karena sakit. Itu yang namanya gedung dilemparin, motor-motor panitia itu pada rusak, mobil semua, rumah panitia juga Sampai dikejar ke rumah? Ya sampai karena dikira bohong Solo. Pengalaman. Itu pengalaman buruk dan apa ya saya tidak ingin itu terulang. Jadi kalau memang ada suatu pertunjukan kita memang harus benar-benar prima. Oke, vitamin C yang banyak. Karena Kita lihat memang dulu iya, nih, iya. Mbak Ita ada Iya. cuplikan video klip Ita iya. Purnamasari sudah dikumpulkan berikut ini. Di balik sinar matamu nan tajam, kulihat ada suatu misteri. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati dan suatu saat nanti pastikan kau sadari. Tepuk tangannya mana dulu dong. Penari ular pelipur lara. Yo. Tak pernah lepas ku memandangmu. Tepuknya mana? Gayamu nan mempesona. Di atas pentas kau tertawa. Astagfirullah. Ya Allah, Mas Arthur. Ya Allah. Luar biasa. Udah bener Luar nggak biasa. tadi tuh? Udah bener ya? Ya, Nggak ada koreksi atau ada koreksi harusnya begini begitu. nah akordnya benar. Akordnya benar. It's okay. Ya, oke. Ini ngobrolnya di sana ya. Oke, Mas Arthur Kaunang, boleh? Wah, Tepuk ini tangan. guru saya nih, Indi. Guru ini. Guru suhu. Guru, Ya ampun, suhu, ya. terus apa lagi? Sahabat. Guru, Ah, suhu, sahabat. Sahabat. Yang pertama menemukan Mas Arthur juga ini kan? Mas Arthur. Baik, ya. Iya Mas Arthur. Pas Betul. saat itu tahun 85 ya Mas, festival musik rock yang Apa? saya ceritain tadi. Iya, Indi. apa yang dilihat Mas Arthur dari Ita Purnamasari waktu itu kok mau gitu mengorbitkan? Pada waktu itu salah satu dari teman musisi saya yang di Surabaya, pemain musik, saya masih ingat namanya Herman.
Herman Rock Trickle. dari grup Rock Iya, Trickle Rock Trickle, Surabaya. ya, Surabaya. Kemudian dia bilang, ini ada apa penyanyi, tapi dia juga memainkan piano. Masih kecil lagi. Oh, sekecil apa saya bilang. Ternyata ketika dia tampil, saya dibuat terpana gitu. Saya Iya. terbuat, wah ini harus diangkat yang seperti ini. Ya. Dan kemudian tanpa ragu Mas Arthur langsung kasih Ita lagu pertama? Iya, belum. Belum, Dia kebetulan bukan kebetulan ya. Saya rasa dia menyanyikan lagu-lagu dari Queen waktu itu seperti Love of My Life, kemudian Don't Stop Me Now. Yang kebetulan saya juga suka menyanyikan lagu-lagu tersebut Queen. bersama piano. Jadi di sini jalurnya sih sudah sama gitu. Tinggal ke depannya saya harus menata, merancang. Apalagi memiliki wajah yang Iya, cantik. Apa jadinya kalau nggak pernah ketemu dengan Arthur Kaunang? Eh, Kayaknya memang sudah takdir ya, Indi ya. Memang harus ketemu dengan Mas Arthur Amin, dan amin. Dan amin. itu tadi lagunya Penari Ular tuh akhirnya menjadi hits saat itu tahun 1988. Itu kenapa dikasihnya ke Ita Purnamasari Iya, itu, Mas. Arthur? saya juga enggak ngerti itu. Itu mengalir. Karena kita sebagai penulis lagu itu biasa membayangkan bukan hanya menulis lagunya saja, tetapi sudah membayangkan jauh ke depan untuk pentasnya, untuk caranya dia nanti gayanya, tariannya. Sehingga saya teringat kalau di Surabaya itu kan ada yang namanya tradisional tanda bedes ya. Apa itu? Ngerti nggak Tanda- nih? Tanda bedes itu adalah topeng monyet. Iya, topeng Nah, monyet. biasanya di dalam topeng monyet itu ada atraksi yang menampilkan ular juga. Ular. Gitu, jadi Tetapi saya melihat kekurangannya di situ. Karena yang ditampilkan monyet-monyet itu kemudian bawa sepeda, ya Payung. sepeda-sepedaan, Iya, benar. payung. Begitu ditampilkan ular itu dikeluarkan, itu hanya yang pawangnya aja yang tanpa tarian di situ begitu. Jadi itulah inspirasi timbul justru dari seni-seni tradisional yang ada di kota kami, Surabaya. Jadi lagu Penari Ular ini Ita Purnamasari banget gitu. Banget. Julukannya dulu kan Ita Purnamasari si penari ular. Si Penari gitu. Ular. Kalau Mau dengar kemana-mana. kolaborasi berdua ini enggak? Boleh Mas Arthur? Ayo. Boleh. Di sana ya? Sip. Yo semuanya. Penari ular pelipur lara, tak pernah lepas ku memandangmu. Gayamu nan mempesona, di atas pentas kau tertawa seakan tiada duga di hati. Tepuk tangan dong. Gerak menyatu seirama, senyummu menggoda para pria, tingkahmu menggemaskan, wajahmu selalu ceria, seakan tiada duga. Yo Nova, di hati. Kini aku bertanya dalam hati, di balik semua itu adakah misteri? Di balik sinar matamu nan tajam, kulihat ada suatu semuanya, suatu misteri. Terima kasih.
udah nggak sadar kembernya melorot. Terus aku nyadar, kok pada gini-gini nunjuk. Begitu saya gini, Terus gimana tuh Mbak langsung betulin? udah ya aku langsung ke belakang panggung nangis. Ita Purnamasari ini asli Surabaya. Asli arek Surabaya. Arek Surabaya. Arek. Sering pulang ke sana Mbak? Lumayan, yang pasti sih setiap sebulan sekali pasti ada aja acara di situ. Datang ke sana. Datang, Apa yang heeh. dicari? Yang pasti itu wisata kulinernya. Dan ada satu apa namanya, itu namanya bakso Pak Kadir. Dan Pak Kadir itu tempat nongkrong aku waktu zaman-zaman dulu waktu masih sekolah di SMP 1 sama di SMA 2 itu kan nongkrongnya kan deket situ. Jadi aku setiap hari tuh nongkrongnya di situ sama teman-teman. Dan sampai Oke. sekarang pun kalau aku pulang ke Surabaya pasti. Kalau Cicip yang ini berani nggak coba yang ini nih? Mari kita testing. Apa ini? Ya, kita tes uji nyali. Dindi apa ini Dindi? Oh, hati-hati penari ular disuguhkan ular. Ini yang buka. Mbak itu yang buka. Kalau ular aku nggak mau. Sini sini Nggak, enggak, yaudah, enggak. Yo. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Segitunya amat ya. Oke. Kan tadi katanya ya. Kirain ular. Bisa langsung tahu Iya. bakso Pak Kadi atau bukan. Ini dari gini bukan. Ini dari depan sih. Dari depan bukan. Ini bukan. Ini Dicoba, bukan. dicicip. Boleh, dicicip. boleh, boleh. Ada yang mau? Ada yang mau? Nih, Pertama kuahnya. Kedua, Oh. potongan baksonya. Enak tapi bukan bakso Pak Kadir. Ini enak tapi bukan Pak Kadir. Oke. Masih- Kita lihat dulu deh. Ini cuplikan berikut ini. Iya. Ada rindu di hati. Memang mulai sejak SD di langganan mulai kecil Mbak Ita itu sampai SMP, SMA 2, sampai kuliah pun masih makan bakwan, sampai di Jakarta itu sudah jadi artis ya sering makan bakwan pesan gitu. Kalau lebaran pulang ke Surabaya ya masih beli bakwan juga makanya sini. Menunya Mbak Ita itu mulai kecil itu somai itu 3 sama kasanan 5, cuma pakai sambal aja gitu. Itu kalau dulu mulai SMA kalau nggak dijualin lebih dulu itu ya ya gitu agak ngambek gitu langsung lari. Mungil orangnya anus cantik, lucu juga. Sering lari-lari kalau pulang sekolah, berangkat sekolah itu. Ya Mbak Ita sekarang mau makan apa pesannya? Seperti yang dulu itu, somai sama kasaran aja, apa pakai sambal aja. Yang bawa adalah tim 1 jam lebih dekat, langsung dari Surabaya, Iya, iya. langsung dari Pak Kadi. Waduh, hebat. Weh. Apa karena aku terakhir makan bulan kemarin padahal. Iya. Sebenarnya untuk baksonya mirip, kalau tahunya kurang ya. Apa karena dia langsung dari Surabaya udah kena angin jadi beda. Oke, Mbak katanya aku dengar kapok syuting ya. Kenapa sih? Kapok syuting film. Aha. Iya, aku pernah main film tahun 89 Lupus 3. Perannya jadi Poppy, pacarnya Lupus. Nah, sebenarnya enak sih syutingnya, cuman memang aku bukan orang film ya, maksudnya dalam arti duniaku bukan di situ. Jadi aku ikut syuting 2 bulan, akhirnya aku sampai cuti kuliah 1 semester. Gitu. Gara-gara. Syuting itu sebenarnya enak-enak aja suasananya, cuman ya itu tadi aku merasa wah ini kayaknya kalau syuting film tuh bukan dunia aku ya, jadi memang udahlah itu yang pertama dan terakhir. Tuh. Oke, boleh lihat ke belakang sekarang. Leni, ini kakak aku. Ya, Bawa apa Mbak? ya ampun ini kenalin nih. Saya Surabaya. Ya ampun. Mbak Leni ini kalau diurut yang nomor Nomor 3. Nomor Aku 3. nomor 5. Nomor 5. Iya. Oke, ini bawa apa nih? Bawa kado. Kado apa? khusus. Dibuka. Dibuka apa enggak nih? Jangan kaget ya. Bukan isinya ular kan? Ular. Jangan tuh kan. Bismillah dulu. Dibuka. Tunggu, tunggu. Iya, buka. Isinya Mbak. Bukan ular kan nih? Bukan ular kan? Enggak. Coba kasih lihat. Ya Coba.
Ya ampun, sepatu zaman dulu. Sepatu Mbak Ya Ita. Allah, iya sepatu aku. Ya Apa? ampun, sampai udah berdebu gini. Sepatu ini nggak Gini. kenapa Mbak? Ada cerita apa dengan Sejarahnya sepatu gini. ini? Jadi kalau zaman dulu tuh ya Mbak, kalau Ah, sepatu boot gini kan gak kayak sekarang. Sekarang mau di sudut mana aja banyak ada. sepatu boot. Kalau dulu tuh susah banget tahun 80-an tuh nyari sepatu boot. Jadi giliran ketemu satu nih, dulu warnanya kuning nih. sekarang jadi Warnanya kuning gitu. Jadi pas dia waktu pakai Warna kuning seperti apa contohnya? kuning gini. Oh, boleh diperlihatkan mungkin. Nah, Itu warna aslinya. Warna asli. Terus kenapa jadi Ya, coklat? terus karena Ini udah bajunya tahun aja berapa coklat, ya? kita Oh, ini dipilok. dipilok. Waktu itu Baju coklat, iya, coklat. iya. Dulu hitam dulu nih Mbak asalnya, hitam. Pernah hitam. Pernah hitam. Jadi pertama gini. Kuning Dari dulu. kuning ya. Kedua dipilok apa? Hitam, dipilok hitam. Udah Terus gitu? merah, akhirnya jadinya marun begini. Marun gak jelas. Marun nggak jelas, Ini tapi saking susahnya alhamdulillah, cari nyari sepatu. sepatu boot waktu Ya itu. Nah ampun. sekarang dia udah pakai boot juga. Sekarang Sudah, koleksi bosnya sekarang banyak. Iya, Dulu jadi kesian ini, ya dia. Saking jarangnya Ini sampai di sejarahnya Baleni ini mesti nganter-nganter. Oh iya, manajer aku. dulu dari kecil. Jadi dulu saya bodyguard Ya, ya, bodyguard, iya. manajer, terus make up artis, Apa juga. Jadi pokoknya Mbak Leni ini yang semuanya. terus bawa barangnya. Jadi kan kalau dia kan artisnya nggak mungkin bawa-bawa Ya, dia bawa barangnya ya. koper, Saya bawa bawa tas. barangnya. Pernah ya kita di Bali ya. Di Bali. Waktu itu Show di di Bali lagi show kan lagi ngetop-ngetopnya lagu Penari Ular. Penari ular itu lagi booming banget. Lagi mau promosi gitu kan ceritanya Mbak. Terus sudah kan kita datang ke sana, band yang ngiringinnya ternyata nggak hafal lagu Nggak hafal Penari lagu Ular Penari itu Ular, gitu. Padahal Penari Ular itu lagi top-topnya kan harus dibawain. Di baliho aja Ita Purnamasari si Penari Ular gitu. Masa saya nggak bawain lagu Penari Ular Nah, gitu. terus karena dia nggak mau ya sudah, kalau nggak mau bandnya nggak mau ngiringin Tegas lagu banget Penari Mbak Ular, Leni mah. Ita nggak jadi tampil saya bilang. Dan Galak iya, ya Mbak iya, Leni. galak banget. Galak banget pokoknya. Dapat Sebenarnya berapa persen kalau manajer? rahasia. Oh, dapat lah, pasti dapat. Dapat ya. Mana mau kalau nggak dapat. Udah bolos kuliah ya, Kan udah bolos kuliah. Dulu pernah nih ada pengalaman nih saya cerita Mbak. Saya cerita ya. Boleh. Itu lagi show di Surabaya Show gitu di ya, di Surabaya. hotel gitu ya. Ya kan selama ini kan saya yang dandanin gitu. Waktu itu pakai kemben. Pakai gitu kemben. ya. Dia penyanyi rock gitu kan, jingkrak-jingkrak Jingkrak itu gitu. udah nggak sadar kembennya melorot. Terus Nggak saya sadar. nggak sadar tuh saya kan wah penonton tuh tepuk tangan. Dia pikir seru. Wih, tambah seru. Mbak. Saya udah kan deg-degan saya gitu, kombennya baru gitu baru. Terus aku nyadar, kok pada gini-gini nunjuk. Begitu saya gini, hah, Masya Allah. Terus gimana tuh Mbak? Langsung betulin. Udah ya aku langsung ke belakang panggung nangis. Kan saat itu masih 17-18 tahun. Oke. Mbak Leni terima kasih sudah hadir. Sama-sama. 1 jam lebih dekat bersama Ita Purnamasari. Sesaat lagi kami kembali. Semoga sukses. Karena video klipnya juga lain, lebih cool dan lebih perempuan gitu. Wah, di situ saya mulai Halo sayang, Ita ini ibu. Apa kabar sayang? Pastinya kamu sehat-sehat kan? Kamu juga sangat manja, selalu ingin disuap. Kalau makan tidak mau makan kalau tidak disuap sama ibu. Masih inget nggak? Apakah sekarang juga begitu sayang? Tentunya tidak kan? Terus kamu sampai sekarang ibu ini belum terjawab apa yang menyebabkan kamu kalau menyanyi tidak mau dilihat ibu. Tolong jawab ya sayang, bapak sekarang ini lagi sakit dan ibu ada tugas untuk menjaga bapak. Doakan saja ya bapak cepat sembuh agar bisa bercanda ria lagi. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. I love you sayang. Dadah. Yo, I love you too ibu. Ya ampun. Ada komentar soal ibu. Aduh, nggak bisa ngomong.
ibu itu di merupakan apa ya, soulmate aku. Jadi dari aku masih sekolah sampai aku sekarang ibu yang dampingin terus, dalam arti ibu yang kadang-kadang suka jahitin baju aku, terus nyari-nyari aksesoris baju, pokoknya kemanapun ibu ikut. Tapi itu ibu nggak boleh lihat aku show. Kalau dilihat ibu aku jadi nggak pede, nggak bebas bergerak gitu. Gitu. Jadi Pernah ibu nonton? pernah Sekali ibu gitu. nonton walaupun diam-diam akhirnya aku show-nya jelek. Saat itu makanya semenjak itu kan udah kayak sugesti gitu, kalau yang penting buat aku doanya ibu aja supaya show-nya lancar, sukses dan berhasil gitu. Tahu nggak Mbak? Ada salah satu fans yang paling berat. Apa ya istilahnya, bukan fans paling berat, fans paling deh Ya, terdepan nomor 1. ya, Mau ketemu? mau. Oke. Boleh tengok ke kiri. Ya Allah, Mama. Ini kan nggak bisa datang. Ya ampun, Seneng ya. seneng banget. Tadi udah mau nangis kan, katanya nggak bisa datang. Makasih Papa. Aku melipir bawa bunga mawar merah, ada cerita Mas Dwiki. Iya. Dulu Deketan boleh kok. jadi dulu ceritanya di sebuah kota di Kanada. Jauh. Kotanya namanya Quebec. Quebec ya, Quebec. Di satu malam yang wah itu lagi spring, suasananya enak banget. Saya khusus cari bunga seperti ini di luar, dan waktu Ita lagi duduk dengan teman-temannya, saya kasih bunga ini sebagai tanda cinta. Kalimatnya tuh apa tuh Mas Dwiki? Singkat ya. Kalimatnya gini, pertama nggak pakai kalimat dulu, jadi datang dikasih, tangannya langsung keras, kaget dia, I love you. Aduh, tahu nggak di itu langsung waitersnya, terus sesama rombongan tuh langsung bertepuk tangan semuanya. Cie. Di depan banyak Sangat- orang ya, gitu. sangat Mas Dwiki romantis sendiri sekali. sebelum datang deg-degan nggak? Gak, saya memang Ini pede banget. begitu lihat suasana yang indah begitu, langsung inspirasinya keluar, mau menyatakan cinta di situ. Yeay, jangan sirik ya. Kenal pertama dengan Ita Purnamasari kapan, di mana, gimana? Ya, aku dengar lagunya pertama kali di sebuah acara Yang televisi judulnya yang penari ular. Tet 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 tet. Ya, itu. Terus kebetulan waktu itu koreografernya Ita itu Mbak Ati Ganda ya. Dik, lihat ya nanti ada acara Aneka Karya Safari. Penyanyinya lucu loh, ini gitu. Wah, saya tungguin. Pas saya pertama lihat, wah ini lagunya aneh lain daripada yang lain, tapi kok tomboy banget dan wah dengan sepatu boot dan segala macam. Tapi itu punya kesan yang pertama. Tapi yang selanjutnya saya lihat lagi album selanjutnya lagu Biarkanlah ya. Ya, Yang jadi karena video klipnya juga lain, lebih cool dan lebih perempuan gitu. Wah, di situ saya mulai pada satu perusahaan rekaman tuh. Pas di Kanada itulah ada kesempatan pada satu tour yang terdiri dari artis-artis itu kan 2 minggu ya. Dan waktu itu saya kan memang udah dengar lagu Biarkanlah itu kan. Saya lagi ada di Eropa, saya sengaja aja saya tungguin di Kanada rombongan ini supaya saya ketemu Ita. udah niat banget. Niat. berarti. Terus saya udah ceritanya di kota Toronto itu saya 3 hari udah lihat-lihat peta, pokoknya bertekad jadi guide yang baik supaya bisa pendekatan kan gitu kan. Jadi
siapa yang mau gue anterin nih? Aku udah jadi camat nih di Toronto. Wah, kebetulan kok dia yang pertama kali ngacung, aku mau aku. Wah. Tapi aku nggak nyadar kalau ini mau PDKT, kan aku polos-polos aja kan, suka belanja gitu. Begitu Ita mau, yang lain malah minggir. Udah biarin aja mereka berdua, wah, sama enak. Emang yang lain udah pada tahu kalau Mas Belum. Dwiki? Belum. Tapi mungkin segen kali ya. Nggak berani sama Dwiki. Dan terus ada satu kenangan lagi, kita jalan terus nggak pernah naik taksi, naik mobil sampai capek, kan sengaja jalan tapi kan belum, ya nggak bisa pegangan tangan, kan masih takut dan malu. Masuk PDKT. Ya akhirnya kita masuk ke sebuah restoran Vietnam, Phe namanya, mie Phe itu. Saya mau di situ ternyata kita salah jalan, jadi dari tempat yang enak sampai akhirnya ke Chinatown yang hiruk pikuk rame gitu, udah nggak romantis lagi. Tapi berhubung lapar akhirnya karena makanannya suka, jadi Ita juga kayaknya tambah suka sama saya. Berhasil mencarikan makanan yang tepat di saat lapar. Dingin-dingin, makanya kuah-kuah panas. Udah mantap lah. Itu langsung tuh dijawab tuh Mbak. Nah, oh enggak dong. Enggak ya? Karena gini, aku merasa gini, wah biarin aja dulu, kalau ini cinlok aku nggak mau, cinta lokasi pulang udahan kan nggak mau, jadi aku tunggu sampai di Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta malah minta dikenalin sama orang tua. Wow, Ya, serius gitu. sekali. Terus kenalan sama Mbak Leni dulu. Ya udah, dari situ aku melihat keseriusannya dia. Udah dikenalin dengan orang tua, nggak ada hambatan dari orang tua Mbak? Alhamdulillah mereka jatuh hati semua. Apa sih? Cool banget, cool. Oke, apa yang membuat akhirnya Mbak Ita ini menerima Mas Dwiki? Iya. Jadi walaupun selisih usia kita cuma setahun, tapi Mas Dwiki ini sangat ngomong banget, maklum ya, dia kan bungsu dari 5 bersaudara, manja banget, dan dia ini orangnya sangat kebapakan, terus cool banget, terus bisa bimbing gitu. Itu yang membuat jatuh hati. Segitu kan tampangnya kan ganteng. Iya. Tapi bener nggak sih ini harus dikonfirmasi dulu. Mas Dwiki ini mantannya sahabatnya Mbak Ita. Ayo. Jangan saya yang jawab. Iya, nggak apa-apa lah. Itu kan masa lalu. Iya, udah lewat. Ya. Tapi bener. Malah justru pacarannya sama Mita itu pas aku belum kenal sama dua-duanya. Jadi sebelum dulu banget. gabung di Tiga Darah itu belum. Aku belum kenal sama dua-duanya. Nah pas gabung Tiga Darah tuh mereka udahan. Udah jauh. Oke. Silakan siap-siap. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Ita Purnamasari. Jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Tepuk tangan untuk mantan pacar saya. Ada rindu di hatiku, kini sedang mengganggu lamunanku, hingga aku ingin jumpa denganmu. Aku hampir tak percaya menghadapi semua kenyataan yang terjadi dan menyayat di hati. Sanggupkah ku menghadapi hidup ini tanpa dirimu? Oh, mengapa begitu?
kasih untuk fans-fansku yang di studio maupun yang di rumah. Sampai jumpa.